Ya, lantas bagaimana potensi pasar dalam usaha kursus coding untuk anak? Kita akan membahasnya bersama pendiri Kodekido, ada Ibu Melanie Hendrawijaya. Apa kabar Bu Melanie? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Pertama, selamat atas idenya. Ini kemudian dilihat sebagai satu ide yang menarik dan mengakomodir minat anak-anak zaman sekarang gitu ya, terhadap dunia digital dan juga dunia IT. Bicara soal idenya, waktu awal kenapa kemudian kepikiran untuk mendirikan Kodekido ini? Kodekido, betul. Okay. Terima kasih. Yeah. Ya, jadi sebetulnya ide ini sendiri ada pengalaman pribadi dan juga ada pengalaman karena saya tinggal 20 tahun ini tinggal di Amerika. Dan kemudian pada waktu itu 10 tahun yang lalu waktu anak saya umur 2 SD, dia sendiri sangat berminat di coding. Dan karena di sana ada fasilitas dan banyak program seperti itu, kemudian dia bisa mengembangkan keterampilan itu, membuat program yang menarik dan bisa bahkan dipresentasikan di sekolah dia. Nah, 10 tahun kemudian saya melihat timingnya ini sangat tepat untuk saya mau sharing kembali ke Indonesia. Kenapa? Karena saya lihat juga di sini Indonesia infrastruktur sudah sangat dikembangkan. Orang menggunakan gadget di mana-mana, internet mulai di mana-mana available, termasuk yang disediakan oleh First Media. Jadi berdasarkan itu saya ingin menerapkan atau membawa apa yang saya sudah lihat banyak di Amerika itu untuk diterapkan di sini. Ya, bicara soal coding, pemrograman, kemudian juga dunia IT, ketika akhirnya dibawa ke anak-anak, ini menjadi satu hal yang perlu penyesuaian lah ya, karena kan terkesan serius dan biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Begitu bawa ke sini, begitu kemudian presentasi ke pasar, waktu itu feedbacknya seperti apa, Bu Melanie? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali. Soalnya hampir semua orang tua yang pertama kali kita bilang coding class itu apa? Apakah menerjemahkan bahasa rahasia kan coding, kan ada juga yang seperti itu kan. Kemudian maka itu approach kita yang pertama adalah kita sebetulnya yang paling efektif adalah melaksanakan melalui event yang namanya Hour of Code. Hour of Code itu sebetulnya adalah gerakan global memperkenalkan coding ke anak kecil dengan cara dalam 1 jam mereka bisa membuat atau mengikuti program yang sudah disediakan yang memang dikembangkan untuk anak-anak. Contohnya, makanya saya bawa ini beberapa contoh buku nih, Mas. Salah satu program yang dipakai adalah program yang namanya Scratch. Itu programming yang menggunakan visual. Jadi kalau dulu anak-anak, dulu kita mungkin kuliah belajar coding, kita harus mengetik panjang lebar dengan titik koma. Dengan kode-kode yang agak jelimet gitu ya? Yang agak jelimet, dan kalau ada yang kurang titik aja programnya nggak jalan ya. Dan itu kan pasti tidak bisa anak kecil, mereka akan frustasi. Nah, dengan sekarang perkembangan visual programming, contohnya Scratch ini, anak-anak bisa memprogram dengan menggunakan block programming. Jadi mereka artinya ada kategorisasi yang kemudian menggunakan warna gitu ya, biar lebih mudah. Menggunakan warna itu juga membantu karena itu kategorisasi perintah warna ini adalah perintah yang satu grup, warna itu adalah perintah yang satu grup. Baik. Ya, berarti kalau bicara soal bicara ini soal ekstrakurikuler lah ya, sekolah coding, artinya ada satu silabus atau satu kurikulum lah yang kemudian dibawa ke sini. Kurikulumnya itu dari mana, Bu Melanie? Kurikulum sendiri adalah dikembangkan oleh Kodekido, tapi diinspirasikan dengan berbagai macam kurikulum yang sudah diterapkan, sebagian di Amerika dan juga di beberapa negara lain, karena kita lihat bahwa kurikulum itu harus dikombinasikan antara apa yang mereka pelajarin di layar, tapi juga kita kombinasikan dengan kegiatan yang lebih visual dengan anak. Contohnya nih seperti yang saya bawa di sini. Say hi to BB-8. Hai BB-8. Oh, hai. Dia bisa nyamperin saya, dan itu sebetulnya dikendalikan dari handphone. Dikendalikan dari handphone bisa atau dari iPad bisa. Tapi yang lebih canggih lagi, kalau cuma sekedar mengendalikan ini mungkin nih saya bisa ganti warna. Itu
seperti remote warna control dari dong. robotnya bisa diganti di situ. Betul, Oke, bisa diganti dan situ, untuk mengendalikan kita itu, bisa mengendalikan dengan Hai. ya. oh jatuh, ya. Untungnya Iya, saya tangkap. iya, betul. Oke, Nah, mungkin ada program begitu kita jatuh loncat lagi ke sini nggak bisa, ya? bisa belum. juga di program. Oh, bisa juga di program. Oke. Nah, tapi saya mau tunjukin lagi. Kalau Ya. tadi kan saya cuma memprogram dengan remote control ya. Sebetulnya ini adalah yang lebih digabungkan dengan programming seperti tadi kita lihat. Oke. Adalah ini programmingnya. Oh, Jadi iya. sama seperti yang tadi Mas lihat nih, visual juga. Tapi anak-anak bisa melihat bagaimana nih saya bisa mengkontrol robot ini. Contoh misalnya, ini dihubungkan dengan konsep yang mungkin tadi Pak Indra sempat bicara tentang computational thinking. Yeah. Computational thinking itu melatih cara berpikir supaya bagaimana kita bisa memberi instruksi kepada komputer dengan efisien. Oke. Gitu. Contoh saya bilang, BB-8 saya mau kamu membuat segitiga. Bisa nggak ngomong? By buat voice segitiga. gitu ya komennya. Oke. Nggak bisa kan? Aha. Karena dia kan komputer. Kalau bikin segitiga itu sebetulnya dengan komputer apa? Pertama kita harus pikir segitiga itu sudutnya berapa. Oke, ya. jadi ada skill matematika, Betul, kemampuan betul. apa namanya dalam pelajaran matematika yang kemudian diaplikasikan gitu ya. Betul. Dan tadi dilihat dari kategorisasi warna untuk mengendalikan atau membuat program itu digunakan supaya memang anak-anak mudah mengerti. Betul. Bicara soal segmen ini, segmennya dari umur berapa sampai berapa, Bu Melanie? Ya, itu pertanyaan yang bagus juga tuh. Karena segmen yang kita targetkan sekarang adalah umur 7 dan sampai 15 tahun. Jadi anak SD sampai SMP gitu. Kenapa kita mentargetkan semudah itu? Yeah. Karena ternyata menurut penelitian terakhir juga coding itu bisa dianggap seperti belajar bahasa. Seperti kita tahu kalau anak kita belajar bahasa sudah tua, belajar bahasa susah kan? Ya, lumayan. Oke. Betul. Makanya Jadi, kemudian diberikan ke segmen yang masih muda gitu ya, masih anak-anak. Betul. Oke, sip. Kita masih ada satu segmen, Bu Melanie, kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetap di Dialog Market Corner, kami akan segera kembali.